Hai semuanya, perkenalkan nama saya Najla Fadila Tinisa Gautama dengan NPM 1B024088 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Di sini, saya akan menjelaskan hasil kunjungan saya beserta dengan kelompok saya ke UMKM The Besto yang menjual makanan cepat saji di unit belakang yang buka 24 jam. Baiklah, dari hasil kunjungan kami terkait sumber daya manusia di UMKM ini terdapat 6 materi yang mencakupnya. Yang pertama itu ada rekrutmen. Rekrutmen sendiri adalah proses mencari, menarik, dan mendapatkan calon tenaga kerja yang memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, tujuan utamanya yaitu memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat baik dari segi jumlah maupun kualitas. Dalam konteks UMKM, rekrutmen menjadi krusial karena jumlah karyawan terbatas, sehingga setiap orang yang direkrut harus benar-benar memberi kontribusi yang nyata. Rekrutmen bukan sekedar mencari orang untuk bekerja, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan karyawan. Proses ini biasanya melibatkan yang pertama, ada identifikasi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, menentukan kriteria calon karyawan. Ketiga, menyebarkan informasi lowongan. Keempat, menarik pelamar. Pada usaha kecil seperti restoran cepat saji, proses ini sering dilakukan secara informal, misalnya melalui rekomendasi teman atau kenalan. Nah, jenis-jenis rekrutmen sendiri itu yang pertama ada internal recruitment, yaitu mengisi posisi dari karyawan yang sudah ada, misalnya promosi atau rotasi. Yang kedua ada external recruitment, mencari tenaga kerja dari luar organisasi, misalnya melalui iklan, rekomendasi, atau walk-in. Yang ketiga ada online recruitment, itu menggunakan media sosial atau platform digital. Yang keempat ada kampus recruitment, mengambil tenaga kerja dari sekolah atau universitas. Nah, fungsi rekrutmen sendiri yang pertama menyediakan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, menjaga keberlangsungan operasional usaha, meningkatkan kualitas SDM dengan memilih kandidat terbaik, membentuk budaya kerja yang sesuai dengan visi usaha. Nah, dalam UMKM, fungsi rekrutmen juga untuk menjaga kekompakan tim karena jumlah karyawan yang relatif kecil. Praktik rekrutmen di UMKM The Besto, kriterianya untuk calon karyawan yang pertama itu jujur, amanah, mampu bekerja sama dengan tim, tidak merokok, dan tidak terlibat judi online. Proses rekrutmennya itu wawancara singkat, pengumpulan berkas-berkas, evaluasi karakter, dan masa pelatihan hingga 3 bulan. Fokus pada nilai moral dan budaya kerja sehat. Hal ini sesuai dengan kebutuhan restoran cepat saji yang lebih menekankan kecepatan, kebersamaan, dan kepercayaan. Nah, untuk contoh nyatanya sendiri, misalnya Besto itu membutuhkan karyawan baru untuk shift malam. Mereka bisa merekrut melalui rekomendasi karyawan lama, lalu melakukan wawancara singkat dan mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Setelah nanti diterima, karyawan baru menjalani masa pelatihan 3 bulan. Jika terbukti disiplin dan mampu bekerja sama dengan tim, maka karyawan tersebut nanti langsung resmi menjadi bagian dari tim. Terus yang kedua itu ada seleksi. Seleksi sendiri adalah proses memilih kandidat terbaik dari sejumlah pelamar yang ada dengan tujuan memastikan tenaga kerja yang diterima sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, seleksi bukan hanya menilai kemampuan teknis, tetapi juga sikap, karakter, dan kesesuaian dengan budaya organisasi. Untuk jenis-jenis seleksi sendiri, itu ada tes tertulis. Di sini untuk mengukur kemampuan dasar, terus tes psikologi untuk menilai kepribadian dan potensi. Dan ada wawancara untuk menggali motivasi, sikap, dan pengalaman. Dan terakhir ada tes praktik. Nah, biasanya di sini itu menilai keterampilan secara langsung.
fungsi dari seleksi sendiri, yang pertama, menyaring kandidat agar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mengurangi risiko salah rekrut. Dan yang ketiga, menjaga kualitas SDM. Seleksi itu harus adil, objektif, dan konsisten. Prinsip the right man on the right place menjadi dasar utama di seleksi sendiri. Terus yang ketiga ada peluang dan tantangan SDM di UMKM. Peluang adalah potensi positif yang bisa dimanfaatkan, sedangkan tantangan adalah hambatan yang harus diatasi dalam pengelolaan sumber daya manusia sendiri. Nah, UMKM memiliki karakteristik unik, yaitu jumlah karyawan terbatas, sistem kerja kekeluargaan, dan fleksibilitas yang tinggi. Nah, untuk jenis-jenis peluang sendiri, pertama, itu adalah lingkungan kerja kekeluargaan. Yang kedua, ada kesempatan belajar langsung dari pemimpin. Dan yang ketiga itu loyalitas tinggi karena fasilitas mes. Untuk jenis tantangan sendiri, itu yang pertama ada disiplin kerja, konflik antar karyawan, keterbatasan dana pelatihan, dan risiko turnover. Nah, untuk fungsi analisis sendiri, yaitu peluang, tantangan, membantu UMKM menyusun strategi pengelolaan SDM yang tepat. Untuk teori di manajemen sumber daya manusia, menurut teori SWOT, SDM harus dianalisis dari sisi strength, weakness, opportunity, dan threat. Praktik di The Best sendiri di UMKM yang kami kunjungi, peluangnya itu kerja sama tim, fasilitas mes, dan motivasi dari senior. Nah, untuk tantangannya sendiri itu ada target omset yang sebesar 6 juta per hari, konflik antar karyawan, dan harusnya disiplin juga sesama karyawan. Nah, yang keempat itu ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan adalah proses meningkatkan keterampilan teknis jangka pendek, sedangkan pengembangan adalah meningkatkan kemampuan jangka panjang. Nah, pelatihan biasanya dilakukan saat karyawan baru masuk, sedangkan untuk pengembangan dilakukan terus-menerus saat bekerja. Nah, jenis-jenis pelatihan sendiri, yang pertama itu ada on the job training, terus kedua ada off the job training, dan kelima ada coaching and mentoring. Fungsi dari pelatihan sendiri, yang pertama itu meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan kerja, dan meningkatkan motivasi. Nah, untuk teori manajemen sumber daya manusia untuk pelatihan itu harus relevan, praktis, dan berkesinambungan. Untuk praktik langsung di tempat kerja, di tempat kami melakukan kunjungan yaitu di Dewesto, pelatihan karyawan baru maksimal 3 bulan sebelum masuk ke tahap langsung bekerja. Terus mengembangkan lewat feedback langsung. Terus fokus pada kecekatan, disiplin, dan kerja sama tim. Untuk analisis sendiri, kelebihan dari ini yaitu hemat biaya dan relevan. Kekurangan dari pelatihan ini tidak sistematis, kualitas berbeda antar karyawan. Nah, untuk solusinya dari saya sendiri yaitu membuat SOP standar pelayanan dan menyediakan mentoring dari senior. Nah, untuk contoh nyatanya sendiri di The Besto ini, karyawan baru dilatih cara menyajikan ayam atau minuman ke pelanggan dengan standar waktu yang telah ditentukan. Nah, yang kelima ada penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja adalah proses menilai kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi. Penilaian mencakup hasil kerja, perilaku, dan sikap. Jenis-jenis dari penilaian sendiri, yang pertama adalah penilaian berbasis hasil atau output, penilaian berbasis perilaku, dan penilaian berbasis kompetensi. Nah, untuk fungsinya sendiri, fungsi penilaian yaitu memberikan umpan balik, menjadi dasar pemberian kompensasi, dan yang ketiga itu menentukan promosi atau pelatihan. Nah, untuk teori manajemen sumber daya manusia sendiri, penilaian harus objektif, transparan, dan konsisten. Nah, praktik di The Besto sendiri, untuk penilaian, target omsetnya The Besto itu sehari itu bisa 6 juta per hari. Nah, penilaian juga mencakup nilai disiplin karyawan, kerjasama dalam tim, dan sikap dari masing-masing individu. Nah, dan yang keenam itu sistem kompensasi.
Kompensasi sendiri adalah imbalan yang diberikan organisasi kepada karyawan atas kontribusinya. Kompensasi bisa berupa finansial dan non-finansial. Nah, jenis-jenis dari kompensasi sendiri yaitu finansial langsung berupa gaji atau bonus yang didapatkan karyawan dari hasil kerjanya. Nah, untuk finansial yang tidak langsung itu berupa tunjangan dan asuransi. Dan non-finansial itu ada fasilitas dan lingkungan kerja. Untuk fungsi dari kompensasi sendiri itu untuk memotivasi karyawan agar lebih giat lagi bekerja dan bersemangat, terus menarik dan mempertahankan tenaga kerja serta meningkatkan kepuasan kerja. Untuk teori dalam manajemen sumber daya manusia sendiri, kompensasi itu harus adil, layak dan kompetitif. Nah, untuk praktik di The Besto tempat kami melakukan kunjungan, itu ada gaji pokok dan bonus rutin tiap bulan untuk karyawannya, terus fasilitas mes sebagai kompensasi non finansial dan motivasi lewat contoh dari pemimpin atau senior-seniornya. Nah, untuk dari analisis sendiri, kelebihannya itu sederhana. Nah, untuk contoh nyatanya, itu karyawan yang mencapai. Nah, untuk contoh nyatanya di The Besto sendiri, karyawan yang telah mencapai target itu diberikan bonus tambahan, sementara semua karyawan mendapatkan fasilitas mes atau tempat tinggal. Nah, baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan dari hasil kunjungan dan wawancara kami. Mungkin saya akhiri dan bye-bye. See you next video.